Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap keluarga besar Allah yarham Bapak Haji Israfil, yang semoga putra-putrinya, cucu cicitnya, mantu-mantunya, semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu menjadi sebab diberatkannya timbangan kebaikan oleh Bapak Haji Israfil beserta ibu, dan menjadi pahala yang terus mengalir untuk beliau beserta ibu. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Panduan Materi Kajian Lansia di pada halaman 43. Beribadahlah sampai ajal tiba. Kebanyakan manusia masih salah persepsi tentang makna ibadah. Ibadah hanya dimaknai sholat. Secara umum, makna ibadah adalah al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-batinati wal zahirati. Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Karena itu ibadah mahdhah, karena itu ada ibadah mahdhah murni ya, dan ghairu mahdhah tidak murni. Kalau murni itu hubungannya langsung dengan Allah, kalau tidak murni berarti hubungannya dengan sesama. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung berhubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah segala bentuk amal dan perbuatan dengan tujuan untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah, seperti sebagai arti ibadah secara umum tersebut di atas. Saya mau terangkan dulu gini ya. Ibadah itu makna dasarnya sebenarnya adalah kepatuhan dan ketundukan. Itu ibadah. Jadi kepatuhan dan ketundukan. Kalau kita beribadah kepada Allah, maka berarti patuh dan tunduk kepada Allah. Maka segala hal yang didasari pada kepatuhan dan ketundukan kepada Allah itu bernilai ibadah. Itu prinsipnya dulu. Makanya dikatakan dalam satu istilah dalam satu kaidah ya, dikatakan kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah wa yaswiru amalad dunya bisu'in niyah.
Wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya wa yaswiru amal al-akhirah bi husni niyah. Betapa banyak orang yang beramal dengan amalan akhirat tapi bernilai dunia karena buruk dan salahnya niat itu. Dan betapa banyak orang yang beramal dengan amalan dunia tapi bernilai akhirat karena baik dan benarnya niat. Sambil contoh, misalnya ada orang sholat. Sholat itu ya amalan akhirat. Tapi kalau sholatnya bukan karena dasarnya patuh dan tunduk pada Allah, tapi karena ada mertua di sampingnya, maka sholatnya itu tidak punya nilai ibadah, dia punya nilai dunia karena salahnya niat itu. Dan ada orang yang mungkin nampaknya dia cari duit, cari materi, cari duit, kelihatannya. Tapi dia mencari uang itu karena patuh dan tunduk pada perintah Allah berupa kewajiban mencari nafkah gitu ya. Maka walaupun kelihatannya cari duit, sebenarnya dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga apa yang dikerjakan itu memiliki nilai ibadah gitu, punya nilai akhirat. Duniawi kelihatannya cari duit, tapi karena patuh dan tunduk kepada perintah Allah untuk mencari nafkah untuk keluarga, maka dia bernilai ukhrawi, bernilai ibadah dalam hal ini. Nah, kita ini kalau ingin memaknai ibadah dalam pengertian yang luas tadi itu, ya intinya tadi itu, pada kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau itu dasarnya adalah karena patuh dan tunduk kepada perintah Allah, maka itu akan bernilai ibadah, walaupun kelihatannya duniawi yang kita kerjakan. Dan sebaliknya, walaupun kelihatannya ukhrawi, tapi kalau dasar pelaksanaannya adalah bukan patuh dan tunduk pada perintah Allah, maka dia tidak punya nilai ibadah. Nah, itulah makanya tadi dikatakan secara umum ibadah itu dibagi dua. Ada ibadah yang mahdhoh istilahnya ya. Mahdhoh itu ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah. Dan ada ibadah ghairu mahdhoh. Jadi ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang tidak murni hubungannya dengan Allah tapi dengan sesama. Makanya ada banyak amalan-amalan yang tampaknya, saya ulang tadi ya, duniawi, tapi karena benarnya niat dia bernilai ukhrawi. Sepertinya saja kita berbuat baik pada sesama, tapi sebenarnya di balik kebaikan itu ternyata punya nilai ibadah kalau kita laksanakan berdasarkan pada kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita bicara ibadah mahdhoh nggak banyak sebenarnya. Sholat, saum, haji, umroh, artinya memang nggak banyak kalau kita bicara ibadah mahdhoh ya, yang langsung dengan Allah. Tapi yang bernilai ibadah itu banyak sekali. Jadi bukan ibadah mahdhoh tapi muamalah yang bernilai ibadah gitu. Jadi berbuat baik pada sesama tapi punya nilai ibadah. Ibadah memiliki bentuk bermacam-macam karena mencakup segala macam ketaatan yang tampak pada lisan, anggota badan dan hati. Secara garis besar bentuk-bentuk ibadah tersebut adalah ibadah hati, ibadah lisan, ibadah fisik. Saya mau terangkan sebelum masuk ke sini ya. Kenapa kita kok mesti beribadah kepada Allah? Karena ingat, di antara tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita beribadah kepada Allah. Di samping sebagai khalifah, di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali mereka agar beribadah kepadaku. Maka karena di antara tujuan penciptaan Allah, di antara tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah, makanya kita mesti mengerti ilmu tentang ibadah ini. Di sini katakan pertama ada ibadah hati, ada istilah ibadah hati. Yang kedua ibadah lisan. Ada juga ibadah fisik.
Yang termasuk ibadah hati ialah ingat kepada Allah, zikir ya. Tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Yakin itu termasuk. Bersabar termasuk. Rasa harap hanya pada Allah itu juga termasuk. Rasa cinta, mencintai karena Allah itu juga termasuk. Ridho, rela, puas dengan segala keputusan Allah atau terhadap kehendak Allah dan lain sebagainya, itu merupakan ibadah hati. Kemudian ibadah lisan. Yang termasuk ibadah lisan adalah zikrullah, bertahmid, takbir, tasbih, baca Al-Quran, istighfar, berdoa, isti'adah, dakwah dengan lisan dan lain sebagainya. Ini yang berkaitan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, ibadah fisik. Yang termasuk ibadah fisik adalah sholat, puasa, berjihad, haji, sedekah, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ya, ini lebih kepada istilah untuk supaya ada klasifikasi lah. Tapi sebenarnya sih di semua ibadah itu melibatkan hati. Di semua ibadah itu sebenarnya juga melibatkan lisan, dan pada semua ibadah itu juga melibatkan fisik. Hanya saja memang ada yang dominan di fisiknya, ada yang dominan di hatinya, ada yang dominan di lisannya. Sambil contoh gini misalnya, kita ngomong haji misalnya. Haji ini termasuk ibadah yang fisiknya dominan sekali. Dominan sekali fisiknya itu. Karena boleh dikata di dalam haji itu nggak ada bacaan wajib. Yang ada adalah perbuatan wajib. Itu satu dulu. Tapi apakah di dalam ibadah fisik itu tidak ada hati yang terlibat? Ada. Niat itu harus ikhlas karena Allah, itu kan hati itu. Terus apakah kemudian unsur lisan tidak dilibatkan? Oh, dilibatkan juga. Walaupun status hukumnya bacanya sunnah, seperti baca talbiyah misalnya, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya itu. Nah, demikian juga nanti ada ibadah yang sifatnya hati yang dominan. Tadi contohkan tawakal misalnya, berserah diri kepada Allah. Itu kan dominan hati. Loh, apakah dalam tawakal tidak ada keterlibatan lisan? Ada. Orang kalau bertawakal hanya kepada Allah, maka akan muncul dari lisannya itu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagaimana dulu Nabi ketika bertawakal, beliau mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu seperti itu. Nah, demikian juga, apakah dalam tawakal itu tidak ada tindakan? Kata siapa? Ketika Nabi dan para sahabat yang berucap hasbunallah wa ni'mal wakil, itu pedang tetap diasah. Dan saat itu hendak menghadapi perang Badar Sughra, karena Abu Sufyan CS sudah bersiap di Badar untuk menyerang Madinah kedua kalinya. Itu istilahnya perang Badar Sughra. Itu muslimin sudah menyiapkan kudanya, baju perangnya, strateginya, pedangnya, siapin semua. Artinya di dalam tawakal itu, walaupun yang pokok adalah hati, tapi tetap lisan berucap, tindakan konkret tetap dibuat. Jadi bukan dengan dalih tawakal terus memandulkan yang lainnya, tidak. Nah, demikian juga ketika kita bicara tentang amalan lisan. Amalan lisan tadi dicontohkan misalnya membaca Al-Quran lah misalnya gitu ya, membaca Al-Quran misalnya. Apakah di dalam membaca Al-Quran itu hati tidak terlibat? Harus terlibat dong. Kan ada istilah afala yatadabbarun Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Tadabbur kan pakai pikiran, pakai hati. Demikian juga apakah kemudian kalau kita baca Al-Quran kita tidak menggerakkan badan untuk mengamalkannya? Karena idealnya Al-Quran itu tidak hanya dibaca tapi juga diamalkan. Nah, jadi sebenarnya walaupun ada istilah
ibadah hati, ibadah lisan, ibadah perbuatan, tapi sebenarnya itu hanya unsur yang dominan saja dari bentuk syarat rukun yang memang harus dilakukan. Akan tetapi bukan berarti dengan dalih ini ibadah lisan lantas mengabaikan gerak badan, atau dengan dalih karena ini ibadah fisik lantas mengabaikan unsur hati. Tidak. Jadi sebenarnya sepenuhnya semua-muanya lah kalau bahasa orang sini itu. Kita ini harus dalam ketaatan. Nah, ketaatan itu sebagai bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, itulah yang dinamakan ibadah itu. Makanya orang yang wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun itu selalu pertimbangannya adalah omong saomong atau berbuat apa saja, pertimbangannya ini Allah ridho apa tidak. Allah ridho apa tidak. Karena dasar memang semua pelaksanaan yang dia kerjakan adalah karena kepatuhan dan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bahkan segala kebiasaan yang pada asalnya tidak tergolong dalam bagian ibadah, namun diniatkan semata karena Allah, mengharap ridho dan pahalanya dengan bertujuan untuk memperkuat ibadah lainnya, maka kebiasaan tersebut tergolong dalam bagian ibadah atau bernilai ibadah lah istilahnya. Contohnya seperti makan, minum, mencari rezeki, menikah, tidur, dan segala aktivitas halal yang dilandasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada banyak hal yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari yang itu asalnya adalah mubah, seperti makan, minum, tidur ya. Tapi kalau itu dikerjakan karena patuh dan tunduk pada perintah Allah, berupa kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, yang penting tidak berlebihan, kalau capek ya istirahat, apalagi ditambah dalam rangka untuk supaya nanti kuat beribadah kepada Allah, maka walaupun tampaknya perbuatan itu mubah itu nggak ada pahala, nggak ada dosanya, tapi itu bisa menjadi bernilai pahala karena kita niatkan untuk memperkokoh atau memperkuat amalan ibadah yang akan kita kerjakan. Nah, itu diantaranya itu begitu maknanya. Sampai kapan kita sebagai seorang muslim harus beribadah kepada Allah Ta'ala? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, kewajiban kita beribadah adalah sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu Allah sampai datang kepadamu al-yaqin atau kematian atau ajal. Di surah Al-Hijr ayat 99. Apalah artinya umur panjang, bergelimang harta di dunia tetapi tidak pernah tersentuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu hidupnya akan diliputi kegelisahan dan bergelimang dengan hawa nafsu. Sebaliknya, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur pendek tetapi dipenuhi dengan ibadah kepadanya, niscaya umurnya akan membawa keberkahan hidup di dunia dan akhirat, penuh ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Apalagi jika umurnya panjang dipenuhi hari-harinya dengan takwa dan beribadah kepadanya, sungguh merekalah manusia-manusia yang beruntung yang kelak akan menghadap kepadanya dalam keadaan diridhoi, dan mereka pun ridho atas apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau kehidupan sehari-hari kita diwarnai dengan aneka ketaatan kepada Allah, maka ruhani kita itu kenyang dan puas. Orang itu kalau ruhaninya kenyang, ruhaninya puas, itu pasti bahagia. Nah, ini berbeda dengan kalau kita jauh dari Allah. Walaupun tampaknya senang, tapi nggak akan tenang. Dan di semua pilihan itu sebenarnya konsekuensinya sebagai manusia itu sama ya, yaitu melelahkan. Jadi kalau ada orang mengatakan hidup dalam ketaatan itu sangat melelahkan, maka catat baik-baik, hidup dalam kedurhakaan itu tidak kalah melelahkannya.
Karena semua kita ini diciptakan oleh Allah itu fi kabad, dalam kelelahan, itu di surah Al-Balad. Sehingga ada ulama yang mengatakan, dulu aku mengira dekat dengan Allah itu begitu melelahkan, tapi ternyata jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Itu kata sebagian para ulama. Sambil contoh misalnya gini, kita semalaman, misalnya gitu ya, kita semalaman tahajud, capek apa capek? Capek. Tapi ujungnya ridho Allah, hati kita tenang, hati kita bahagia. Semalaman dugem, capek nggak? Sama capek. Ujungnya murka Allah, malah nggak tenang setelahnya itu. Kita seharian baca Al-Quran capek apa nggak? Capek. Seharian baca Al-Quran tuh capek. Tapi seharian nonton drakor capek nggak kira-kira? Capek juga sama. Mending dipakai untuk baca Al-Quran. Orang kerja cerdas, tanggung jawab, bayar utang, capek nggak? Capek. Cuman lari dari tanggung jawab, tidak mau bayar utang, selintat-selintut, nipu sana, nipu sini, pura-pura nggak kenal, capek nggak itu? Wah, lebih capek lagi. Mending kita tanggung jawab, kerja cerdas, bayar utang. Walaupun melelahkan tapi terhormat. Jadi jangan dikira bahwa hanya dalam ketaatan kita lelah, dalam kemaksiatan pun itu tidak kalah melelahkannya. Tinggal kita mau pilih mana, mau berlelah-lelah dalam ketaatan yang Allah berkahi, sehingga akan mengenyangkan rohani kita dan membahagiakan lahir batin kita, atau justru kita naudzubillah larut dalam kemaksiatan, sehingga karenanya kemudian alih-alih bahagia malah sengsara. Naudzubillahi minasyaitonir. Nah, silakan dipilih apakah mau lelah-lelah dalam ketaatan atau lelah dalam dalam kemaksiatan. Itu seperti itu. Pedoman hidup seorang muslim. Manusia hidup tentu membutuhkan pedoman. Dengan pedoman tersebut hidup manusia akan terarah dan jelas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia tidak membiarkan dalam keadaan bingung, tetapi telah menurunkan pedoman hidup manusia, yaitu Al-Quran. Ibarat membeli perangkat teknologi seperti televisi, laptop, handphone, tentu kita selalu sertai buku petunjuk. Fungsi buku itu untuk mengarahkan bagaimana cara mengoperasikan. Hal ini diharapkan agar pemakai perangkat tersebut dapat menggunakan dengan aman dan nyaman. Allah Ta'ala telah mengingatkan Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga ke dunia ini, agar kelak ketika datang petunjuknya mereka mengikuti petunjuk itu. Maka mereka tidak akan tersesat dan celaka selamanya. Allah Ta'ala berfirman, Qala habitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi kalau orang mengikuti petunjuk Allah pasti selamat, itu aja lah. Bagi seorang muslim ada dua pedoman hidup. Jika mereka berpegang teguh kepada dua perkara itu, mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulihi. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
Aku telah tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau sampaikan dulu gini ya. Tadi dibuat analogi seperti kalau kita beli barang elektronik, pasti ada buku panduan penggunaannya. Dimana kalau kita tidak menggunakan sesuai dengan petunjuk penggunaannya, itu pasti yang terjadi adalah konslet atau rusak bahkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, Allah sudah turunkan aturan-aturan itu agar kita menggunakan apa yang Allah amanahkan kepada kita itu dengan baik dan benar, sesuai dengan petunjuk yang Allah mau sebagai pencipta alam semesta ini. Sambil contoh misalnya, kita yang para suami ada istri, itu dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW itu ditunjukkan bagaimana cara menggunakan istri dalam hal ini. Bagaimana seorang suami memperlakukan istri dalam hal ini, maksud saya gitu. Kalau seorang suami tidak memperlakukan istrinya sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya, tanggung resikonya, tanggung konsekuensinya. Kalau sampai istrinya konslet, naudzubillah min syarri dzalik, atau hubungannya konslet dengan istrinya, naudzubillah min syarri dzalik, atau berujung pada siksa di neraka, naudzubillah min syarri dzalik. Demikian juga anak, bagaimana kita memperlakukan anak itu ada aturannya dari Allah. Yang kalau kita salah menggunakan aturan itu, alih-alih bener anak itu malah bisa jadi anak yang durhaka, naudzubillah. Dan bisa jadi anak itu jadi musuh bagi orang tuanya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Naudzubillah min syarri dzalik. Demikian juga berkaitan dengan harta. Kalau kita tidak menggunakan harta kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, alih-alih dengan harta itu kita akan bahagia, justru akan terbebani. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai kita ini tidak membaca buku panduan yang Allah tunjukkan yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita tidak membaca buku panduan, ya kecenderungannya nanti ngawur. Kalau ngawur, alih-alih benar dalam jalan hidup, malah salah kaprah, sudah salah kaprah lagi. Bahkan bisa membabi buta, sudah babi buta lagi. Naudzubillah min syarri dzalik. Allah Akbar. Hati-hati. Dua pedoman hidup itu adalah pertama Al-Quran. Di antara tujuan Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia berfungsi sebagai petunjuk, pembeda dan obat. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran, atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah juga berfirman di surah Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi catatan pentingnya itu gini, Al-Quran ini di samping sebagai petunjuk, ternyata dia punya fungsi-fungsi yang lain, seperti sebagai rahmat, sebagai obat, penawar, sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, dan begitu seterusnya. Dan di Al-Quran ini aturan-aturan itu sangat rinci itu. Tinggal apakah kita mau mengamalkan isinya atau tidak. Nah, disinilah kadang sebagian orang salah paham ya, dengan mengatakan dalam Islam banyak aturannya ya. Ini salah paham tentang Islam, bahwa dalam Islam memang banyak aturan, tapi banyaknya aturan itu justru untuk memudahkan kita di dalam beramal gitu. Karena aturannya jelas dan rinci, enak kita tinggal berbuat apa, tinggal baca aturan yang ada. Daripada nggak jelas aturannya, atau bahkan nggak ada aturan malah tambah bingung kita. Kita ini kan termasuk tipe orang yang sebenarnya ya sulit mengatur diri sendiri kan, kecuali kita diatur. Nah,
nampaknya diatur itu lebih mudah daripada kita mengatur diri sendiri. Nah, syariat Islam itu mengatur kita sedemikian rincinya hingga kita ini mudah dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya asal kita mau. Karena semua kembali pada kemauan kita. Karena Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, setiap umatku itu masuk surga kecuali yang nggak mau. Gitu. Al-Quran juga sebagai solusi ketika menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah atau ujian. Hal ini sebagaimana kabar dari Rasulullah Muhammad SAW, innaha satakunu fitanun qila famal makhraj minha qala kitaballahi fihi naba'a ma qablakum wa khairu ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wal faslu laisa bil hazli wa man tarakahu min jabbarin qasamahullah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah wa huwa hablullahi al matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim wa huwa alladzi la yazighu bihi al ahwa wa la taltabisu bihi al alsin wala tanqadi ajaibahu wala tashba'u minhu ulama man qala bihi sadaqa wa man amila bihi ujira wa man hakama bihi adala wa man da'a ilaihi hada ila siratim mustaqim. Nanti akan datang zaman yang penuh dengan fitnah ujian. Aku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya, apakah jalan keluar dari semua fitnah ujian itu? Ya Rasulullah. Beliau Nabi kita Muhammad SAW menjawab, Kitabullah, di dalamnya terkandung berita yang terjadi sebelummu dan akan terjadi sesudahmu, serta keputusan untuk urusan di antaramu. Al-Quran adalah pemutus perkara, bukan sekedar basa-basi. Barang siapa meninggalkan ajaran Al-Quran, maka ia akan disiksa oleh Allah Al-Jabbar. Dan barang siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran, maka dia pasti akan disesatkan oleh Allah. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat, peringatan yang bijaksana, jalan yang lurus. Hawa nafsu tidak akan menyeleweng dengan ajaran Al-Quran. Lidah seorang tidak akan kesulitan melafadzkannya. Al-Quran tidak pernah membosankan meski dibaca berulang-ulang. Keajaiban Al-Quran juga tidak pernah habis. Siapa yang berkata-kata dengan Al-Quran, ia pasti benar. Siapa saja yang mengamalkannya, ia pasti adil. Dan siapa saja yang berdakwah mengajak kepada ajarannya, pasti akan terbimbing menuju jalan yang lurus. Hadisnya dari At-Tirmidzi. Nah, jadi dengan kata lain, Al-Quran ini memang luar biasa. Dimana kalau kita betul-betul menghayati isinya, maka akan terkuaklah rahasia-rahasianya, terutama ya tadi sebagai petunjuk bagi kita, dimana kalau kita menempuh jalan Al-Quran itu kita tidak akan tersesat. Dan Al-Quran ini termasuk Kitabullah yang sebenarnya mudah untuk kita pelajari asal kita mau aja. Karena di dalamnya ada banyak ayat-ayat yang sifatnya itu muhkamat. Muhkamat itu kita baca teksnya saja atau kita mendengar teksnya saja tanpa harus membuka tafsirnya, kita udah bisa paham. Walaupun dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat ya, yang tidak ada yang tahu hakikat dari maknanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedoman yang berikutnya adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sunnah Nabi kita Muhammad SAW merupakan pedoman hidup seorang muslim setelah Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan mengamalkan Islam ini. Allah Ta'ala berfirman, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkan. Al-Hasyr ayat 7. Allah juga berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha.
Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati rasulih. Aku tidak tinggalkan kepada kamu dua perkara. Aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Al-Baihaqi dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ketika ada perbedaan agar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, ketika ada perbedaan agar kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang telah beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan itu Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudiannya, demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Saya mau terangkan dulu gini ya. Jadi berpegang teguh pada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW akan buat kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalau dalam konteks keluarga ya, itu nggak mudah loh mengajak suami kembali pada ketentuan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, atau sebaliknya ngajak istri, atau orang tua ngajak anak-anak ngajak orang tua. Kalau tidak dilakukan simulasi. Jadi harus ada simulasi di keluarga kita itu agar bagaimana terbiasa kalau ada masalah itu dikembalikan pada ketentuan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, sehingga masalah itu cepat selesai karena hakimnya Allah, hakimnya Rasulullah Muhammad SAW. Cara mensimulasinya bagaimana? Yang pertama, jadikan rumah kita itu sebagai madrasah, tempat di mana ilmu Allah dikaji dan diamalkan. Sediakan waktu untuk bicara agama dengan istri, dengan suami, dengan anak, walaupun cuma 5 menit. Siapa yang baca Al-Qur'annya, siapa yang baca hadisnya, siapa yang baca terjemahannya, berilmu, terangkan. Kalau ada yang muskil, tanyakan kepada ahlinya. Itu jangan dilihat 5 menitnya, tapi lihatlah kalau itu terjadi selama setahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu tanpa kita sadari, frekuensi di dalam keluarga itu terhadap Allah jadi setara. Sehingga kalau ada masalah, suami cukup mengatakan, sudahlah sayang, ini kita ada masalah, yuk kita lihat apa kata Al-Qur'annya, apa kata Nabi kita Muhammad SAW. Itu saya jamin keluarga, seanggota keluarga itu semuanya mau kembali pada Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, karena udah terbiasa disimulasi kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah tadi itu. Tapi kalau tidak pernah dilakukan rumah sebagai madrasah, nggak pernah terjadi dialog tentang agama antara suami istri, tiba-tiba ada masalah diajak kembali pada ketentuan agama, itu nggak semuanya orang mau itu. Istrinya rajin taklim, suaminya nggak pernah. Diajak kembali pada ketentuan agama, suaminya nggak siap, atau sebaliknya. Nah, makanya frekuensinya kepada Allah itu mesti disetarakan. Caranya bagaimana? Sediakan waktu untuk bicara agama. Jika kalau ada masalah apa-apa, diajak kembali pada ketentuan Allah dan Rasulnya, itu ya mudah gitu. Kenapa? Karena sudah terjadi penyesuaian frekuensi antara suami istri, orang tua dan anak terhadap Allah, terutama frekuensi terhadap Allah. Bahkan nanti bisa dirasakan ya, kalau kita betul-betul memanfaatkan rumah sebagai madrasah itu, kalau ada masalah apa-apa itu suami nggak usah ngomong panjang-panjang ke istri, cukup mengatakan, ma, An-Nisa 34 ma, misalnya. An-Nisa 34 35 ma, misalnya. Kalau suami mulai balelo, mas, jangan lupa hadis Bukhari misalnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena sudah terbiasa ngomong soal agama. Jadi negurnya nggak usah panjang-panjang.
karena udah terbiasa bicara agama tadi. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Monggo silakan kalau ada. Oh, jelas semua ini. Atau tidak jelas semua ya? Ini tangan kanan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, ada yang nanya nih, silakan. Halo. Enggak jet lag, Pak. Nah, Enggak, gimana Ustaz? enggak aman ya. Capek aja Ustaz. Hmm. Saya ada beberapa buku dari Putus ini Bu Dini. Sebentar Bu Dini, saya masih putus ini. Nggak tahu ini Bu, kayak apa namanya? Akun Zoom-nya ini yang dibatasi waktu kayaknya. Nah, ini masuk lagi nih. Iya Bu, bulat ini. Bismillah. Mulai masuk. Kenapa nih keluar? nggak tahu tuh Ustaz. Iya, tahu-tahu keluar Pak. Katanya ada yang kepencet kali. Oh ya. Oh. Ya gimana Pak? Buku gimana buku? Ustaz, ini saya lagi bingung. Ini yang lain belum kelihatan. Saya ini buku ini Ustaz. Nggih. Yang ngarang tuh Ahmad Yani namanya Ustaz. Panduan Masuk Surga. Banyak, dia punya buku banyak Ustaz. Yang bersangkutan ini penulis dia nih. Ahmad Yani, kenal Ustaz? Tahu? Namanya Ahmad Yani. Dr. Andes Haji Ahmad Yani. Orang mana itu Pak? Bekasi. Orang Betawi Ustaz. Hmm. Tapi
Dia nulis buku banyak, yang buku simpel-simpel aja. Soalnya Misalnya, saya punya kawan Ustadz juga namanya Ustadz Ahmad Yani, orang Bekasi. Dia enggak, dulu teman di Dewan Dakwah dulu. ini dia Dewan Dakwah, Ustaz. Oh iya benar, teman saya berarti itu. Ahmad Yani, Iya, orang 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 MUI, di MUI juga ikut dia, di iya, DMI juga ikut. iya. Dulu Tapi saya kenalnya kalau di Dewan Dakwah itu. Dewan Dakwah, banyak bukunya Ustaz, Iya, sederhana tapi produktif banget orang. iya. Beliau dinas kerja sebagai ASN beliau kalau nggak salah itu, Pak. ASN di dinas olahraga apa? Tapi jadi Hah? Ustadz di Dewan Dakwah dia. Oh gitu ya. Iya. Orangnya semantai gitu sama Ya, orang. orangnya enak nih. Dulu pernah pengajian di kami, pernah juga kayaknya di Forkomas. Oke. Dia ini ketua LPPD Khairul Ummah, ketua Departemen Dakwah di PPDMI, Dewan Komisi MUI, Hmm. pengurus Kodi, Koordinasi Dakwah Islam DKI. Kalau nggak salah rumahnya di Rawalumbu itu rumahnya. Kalau nggak pindah ya. Nggak tahu ini Ustaz, tapi Ahmad Yani ini cukup produktif bukunya Ustaz, macam-macam bukunya, tapi Iya. sederhana bukunya sih. Oke. Kalau yang saya punya ini panduan masuk surga. Oke. Keren. Sederhana. Panduan masuk surga. Oke. Pertama, babnya manfaat percaya pada akhirat, bahaya tidak pada akhirat, hakikat sifat-sifat surga, dan Oke. persyaratan masuk surga, orang-orang yang dijamin masuk surga. Itu banyak, Pak. Oke. Semua referensinya Al-Quran, Ustaz. Ya, ayat-ayat Al-Quran atau hadis gitu. Oke. Ya, sederhana. Oke, Bang. Anyway, ada yang bertanya lain dari buku Ustaz tadi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam, Mau nanya lagi yang tadi di awal, maaf. Boleh. Apalagi? Lagi tadi Papa belum ada kayaknya waktu awal. Kan tadi sempet nanya terkait kodok puasa. Apa? Halo? Halo. Ya, Oh iya, masuk. Ini terkait yang kodok puasa kan tadi udah dijelasin kalau misalkan walaupun lagi nifas belum dibayarkan di tahun berikutnya terus ketemu Ramadan lagi berarti kan bayar denda atau Ya, dam. Yang betul. sebenarnya itu kayak bayar fidyah lagi ya Pak Ustadz. Itu nilainya itu kan tadi bilangnya sebanyak 1 liter beras. Tapi bukannya kalau fidyah itu sama aja kayak memberi makan sejumlah makan orang ya Kak? Kayak seingat aku saya tahun lalu bayar fidyah itu nggak seharga 1 liter beras gitu. makan satu porsi. Nah iya maksudnya gitu. Nah untuk dam nanti ketika bayar dendanya itu apakah berarti nilainya sama kayak fidyah atau yang tadi sempat dijelasin nilainya sebanyak 1 liter beras itu? Dulu diirin 20.000 ya? Berapa? Yang 20.000 ya? Lupa aku kayaknya lebih kayak 1 50 juta. kayaknya, Pak Ustadz. Kalau nggak salah saat Logika. itu masuk ke rekening saya 1 juta, Logikanya. 1.400.000 ya kalau nggak salah ya. 1 liter beras 20.000. Satu porsi makan ya bisa 20.000 juga, tergantung Ya. porsi makannya dia sendiri. Gitu ya Ustaz ya. Ya, jadi gini diirin. Kalau yang diirin itu saat itu lebih tuh, memang lebih. Saya kasih ke fukorok masakinnya itu beras sama uang, pokoknya mereka puas banget lah pokoknya itu. Lebih itu saat itu. Iya. Pokoknya saya kan saat itu gini, ini kok ada uang masuk tapi nggak ada laporan dari siapa. Saya biarin aja dulu sampai Bu Nani Aku cerita, Bu Nani bilang, miskom itu Pak Ustadz, aku kemarin miskom sama Mama sempat miskom. iya, terus Ustadz kemarin Irin, oh bener berarti uangnya Irin ini Bu. Nah, saya ini kok ada uang masuk ini tapi kok nggak tahu siapa yang, nggak ada laporan nih siapa. Saya bilang kalau ada uang gitu kan saya biarin aja dulu. Biasanya nggak lama ada yang lapor. Nah jadi itu diirin, itu memang banyak diirin kemarin itu. Jadi gini diirin aslinya. Kalau di fikih itu aturan fidyah itu kan 1 mud. 1 mud itu 1 liter makanan pokok. Sekali makan kalau di ayatnya fidyatun ta'amu miskin. Tapi kalau kita mau kasih sehari lebih baik.
anjuran saya kalau untuk dalam konteks Indonesia itu sebaiknya makanan pokok itu dalam bentuk beras. Jadi jangan dalam bentuk nasi mateng. Kalau para sahabat Nabi dulu memang bayar fidyahnya ada yang pakai makanan matang seperti kurma, roti itu. Masalahnya gini, kalau di Timur Tengah kan roti itu bisa tahan berapa hari. Kalau kurma kan bisa tahan berapa bulan, bahkan bisa setahun. Kalau nasi Padang, nasi rames itu diirin misalnya ngasih matang ya, nasi rames, nasi Padang atau apa ke fuqara masakin. Terus fuqara masakin dikasih itu ternyata dia sedang nggak mau makan hari itu. Mau disimpan pasti basi lah. Jadi kalau ngasih nasi dalam bentuk makanan matang itu rawan nggak dimakan ngerinya itu. Dan ngerinya juga nanti malah basi, malah nggak sesuai dengan spirit pembayaran fidyah itu. Makanya kemarin yang diirin itu saya rupakan beras yang pertama, sesuai dengan jumlah fidyah yang harus dibayar itu berupa beras. Terus karena masih ada kelebihan uang, saya kasih dalam bentuk lauk untuk dia masak dalam bentuk uang juga itu. Wah, itu memang terpuaskan sekali itu orang masaknya yang kemarin dari diirin itu. Jadi dalam satu keluarga itu dia bisa mendapatkan beras plus uang plus lauknya, dan itu bisa untuk dimasak kapan saja mereka mau. Begitu. Oh, iya. Ya, tapi intinya diirin cuma satu mut itu harus. Nah, cuman kalau orang Arab kan kurma langsung makan ya. Roti mungkin juga langsung makan. Tapi kalau kita kan beras mesti ada lauknya diirin. Makanya 1 mut beras, 1 liter beras itu ya ditambah uang lauknya lah. Itu supaya mereka itu bisa makan dengan beras itu. Gitu. Intinya sih gitu. Kalau untuk itu namanya fikih Indonesia itu gitu diirin. Sebenarnya sebenarnya sama kayak video, aku pikir perhitungannya beda ya untuk enggak, sama diirin sama. Beda gitu. Sama Berarti sama. ya, konsepnya Betul ya. Sama. Terus ini pendapat dalam mazhab Syafi'i ini diirin, ini pendapat yang memang dikenal berhati-hati. Kalau kita bicara fikih, pro kontra masalah ini banyak. Saya bicara secara umum aja diirin ya. Untuk orang yang menyusui seperti diirin, hamil dan menyusui seperti diirin itu sebenarnya ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yang populer dari Abdullah bin Umar sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, itu beliau berdua punya pendapat bahwa wanita yang hamil atau menyusui itu cukup hanya dengan membayar fidyah saja. Ini pendapat beliau. Cuman ada lagi pendapat yang lain mengatakan tidak, tetap wajib puasa karena ayatnya mengatakan wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik. Nah, sehingga dihitung dari manapun tetap wajib qadha gitu. Itu yang pendapat yang kedua. Sementara ya walaupun qadhanya nanti nunggu mampu juga nggak apa-apa gitu. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan ini ada rincian dalam mazhab Syafi'i tadi. Kalau dia tidak puasa karena dirinya, maka cukuplah dia qadha puasa saja. Tapi kalau karena khawatir akan anaknya, maka dia wajib qadha dan membayar fidyah. Nah, ini pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i. Nah, tadi termasuk kalau udah kelewat setahun nggak kunjung bayar qadha, maka di tahun berikutnya yang sudah kelewat itu dikenai denda bayar fidyah. Itu seperti itu. Nah, saya secara pribadi kalau ke istri itu gini, kalau pas istri hamil atau melahirkan itu saya bilang ini udah diganti dengan qadha dulu aja semampunya. Karena ayatnya memang mengatakan wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik memang. Tapi kan kadang sampai dengan bulan Sya'ban nggak selesai juga karena menyusui kan. Kadang kayak diirin tadi baru dapat 5 katanya. Ya misalnya gitu. Maka saya biasanya menutup di akhir tahun. Di akhir tahun saya tutup dengan fidyah biasanya. Nah, tapi saya tetap sarankan kepada istri itu untuk tetap berusaha mengqadha nantinya kalau anak udah betul-betul sudah siap untuk ditinggal untuk puasa itu seperti itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i karena udah kelewat tahun dianjurkan untuk di plus bayar fidyah. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i itu karena kehati-hatian. Alasannya karena kehati-hatian. Dan sekiranya memang kita tidak berat mengeluarkannya, dikeluarkan saja fidyahnya, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu lebih menenteramkan
Istilahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, makasih banyak Pak Ustadz. Sami-sami. Kita tutup dengan doa, Ustaz. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, matur nuwun. Jazakumullah khairan. Terima kasih, Ustaz. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.